Bapak Ibu Persekutuan Perkabungan serta rumpun keluarga Lantigia Tambuya yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ibadah pemakaman almarhumah saudari Roslin Lantigia pada hari ini Jumat 24 April 2026 dimulai. Pertama-tama kami menyampaikan selamat siang dan shalom di tengah duka cita yang dialami oleh rumpun keluarga Lantigia Tambuya atas kepergian orang yang mereka kasihi, saudari Roslin Lantigia. Marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita dapat meluangkan waktu untuk hadir sebeban dengan keluarga, memberi topangan doa sehingga keluarga diberi kekuatan menerima tanda kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan rumpun keluarga. Meskipun dalam duka cita, kita terus menghayati dan mengimani bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan daftar riwayat hidup dan ungkapan turut berduka cita oleh Ibu Penatua Olviani Tarinci. Dengan penuh kasih disilakan. Selamat siang dan shalom. Bapak Ibu keluarga Persekutuan Duka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum saya membacakan riwayat hidup singkat dari mendiang saudari Roslin Lantigia, saya mengucapkan terima kasih kepada rumpun keluarga, kakak beradik yang memberi kepercayaan kepada saya untuk membacakan riwayat hidup singkat dari mendiang Roslin Lantigia saat ini. Riwayat hidup singkat ini disusun bersama dengan keluarga, dan saya mohon maaf jika dalam penyebutan nama maupun gelar ataupun marga ada kesalahan penyebutan. Dan semua nama yang saya sebutkan dalam pembacaan riwayat hidup singkat saat ini, saya sebutkan dengan penuh hormat. Riwayat hidup singkat mendiang Roslin Lantigia. Nama lengkap Roslin Lantigia, lahir di Kasiguncu pada tanggal 6 Juli tahun 1985. Sebagai bagian dari karya dan rencana Allah yang indah, saudari Roslin Lantigia lahir dalam keluarga Lantigia Tambuya. Dia lahir sebagai anak dari mendiang Bapak Martin Lantigia dan mendiang Ibu Norlis Tambuya. Dalam keluarga ini, saudari Roslin Lantigia merupakan anak keempat dari 4 orang bersaudara, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Marnimus Lantigia, dikenal dengan keluarga Lantigia Landeeo, berdomisili di desa Patiwuna. Yang kedua,
Nurliana Lantigia, dikenal dengan keluarga Madik Lantigia, keluarga berdomisili di desa Padalembaran. Dan yang ketiga, Franz Lantigia, dikenal dengan keluarga Lantigia Moguntu, berdomisili di desa Sulewan. Dan yang keempat, Roslin Lantigia, yang pada saat ini menjadi pokok persekutuan duka kita. Semasa hidupnya, Saudari Roslin Lantigia pernah bersekolah di SD GKST Kasiguncu sampai dengan kelas 2. Dan selanjutnya, dengan kondisi dari saudari terkasih ini, keluarga menyekolahkan anak adik terkasih di SDLB Ranonojo. Sejak lahir, Saudari Roslin Lantigia hidup dengan kondisi istimewa yang menjadi bagian dari karya Tuhan dalam hidupnya, bersama dengan keluarga yang mengasihi dia. Sejak tahun 2009, kondisi Saudari Roslin Lantigia mulai mengalami perubahan dan mengalami sakit seperti yang kita ketahui bersama. Dalam kasih Tuhan yang nyata, melalui kakak-kakak, ponakan, dan khususnya keluarga yang tinggal dekat dengan saudari terkasih ini, mereka senantiasa mendampingi dan merawat Saudari Roslin Lantigia dalam keterbatasan yang dia alami selama hidupnya. Dalam seminggu terakhir, kondisi dari Saudari Roslin Lantigia semakin menurun. Dan dalam pendampingan setia dari kakak-kakak dan keluarga yang terus senantiasa mengasihi dia, pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2026, sekitar pukul 21 WITA, Tuhan memanggil pulang mendiang Roslin Lantigia dalam usia 40 tahun, 9 bulan, 16 hari, dengan meninggalkan 3 orang saudara kandung, serta segenap keluarga yang selalu mengasihi dan mendampingi dia semasa hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan anak, saudara, tante yang dalam keseharian disapa dengan penuh kasih, Tante Cili. Engkau kini telah beristirahat dalam pelukan kasih Tuhan yang abadi, menikmati damai Tuhan yang kekal di sorga. Ini daftar riwayat hidup singkat dari mendiang Roslin Lantigia. Selanjutnya, untuk ucapan turut berduka cita, keluarga menerima ucapan turut berduka cita dari berbagai media sosial, bahkan karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka saat ini dari sanak saudara Handai Tolan yang dalam peristiwa duka ini tidak sempat hadir untuk melayat, dan kiranya melalui ucapan turut berduka cita yang diterima, keluarga mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Demikian pembacaan riwayat hidup singkat dan ucapan turut berduka cita. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Penatua. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Penatua Ulfianita Rinji yang telah membacakan daftar riwayat hidup dan ungkapan turut berduka cita. Tuhan Yesus akan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian penghiburan dari Jemaat Bethesda Kasiguncu.
Yesus kekuatanku, Roh Kudus penghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini. Walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia menjaga, pelihara kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan Yesus tetap setia menjaga dan pelihara kita semua. Yesus kekuatanku, Roh Kudus penghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini. Walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia
Selanjutnya, penyerahan berkas santunan duka kepada keluarga yang merupakan ahli waris almarhumah, di mana santunan duka ini merupakan visi misi Bupati Poso, Dr. Fernand Lediseri Intriwang, MPSTH, yaitu Poso Sejahtera. Dan berkas santunan duka ini akan diserahkan oleh Sekretaris Kelurahan Kasihguncu, Ibu Indriani Hafid Pariangi, Sarjana Hukum. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Sektor. Selanjutnya kita dengarkan pujian penghiburan dari Persekutuan Perempuan Jemaat Bethesda Kasihguncu. Bisa pakai ada. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
persekutuan perkabungan yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nelvin Rabinto Esteol. Dengan penuh kasih disilakan. Selamat siang, shalom. Ya, pasti kita semua dalam keadaan panas. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada keluarga yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sambutan keluarga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Sampai saat ini kita masih bersedia merasa sebeban dengan keluarga Lantigia Tambuya, dan itulah yang mendorong kita bisa hadir dalam ibadah pemakaman saat ini. Tentu semuanya ini karena Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita untuk terus memberi dukungan, topangan, penghiburan bagi keluarga duka. Dan mewakili keluarga, kakak, saudara, bersaudara, sepupu dari almarhumah, menyampaikan kepada kita ucapan terima kasih atas segala kepedulian Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Kelurahan Kasikuncu maupun yang datang dari tempat lain. Sejak peristiwa kematian adik kekasih mereka, panggilan kesayangan kami Tante Cili, kita telah bersama-sama di rumah duka ini memberi topangan dukungan pengorbanan kita semua, baik dalam bentuk materi, tenaga, waktu, dan lain-lain. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih banyak dan tidak dapat dibalas oleh keluarga, tetapi kami percaya pemberian pengorbanan Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Majelis Jemaat Bethesda Kasikuncu yang terus melayani, baik ketika almarhumah masih ada dalam keadaan baik-baik, dalam pendampingan ketika dia sakit, yang telah mendoakan, mengunjungi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian juga Majelis Jemaat Torsina Patiwunga bersama dengan jemaat yang juga telah menopang kami keluarga dalam ibadah penghiburan tadi malam, memimpin ibadah di sini. Terima kasih kepada pemerintah desa Kelurahan Kasikuncu yang juga tentunya berperan menopang kami keluarga menerima peristiwa duka cita ini. Dan yang paling utama, kami atas nama keluarga secara khusus kakak-kakak kandung dari almarhum, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf jika sepanjang kehidupan saudara kami Cili telah mengganggu kenyamanan hidup kita, baik yang ada di lorong ini maupun yang ada di tempat lain, yang pernah dikunjungi oleh Tante Cili, Mesuari Banua tanpa ada orang di rumah, mengambil apa yang dia suka ambil, yang juga kadang dia meminta-minta, walaupun memang ada disiapkan di sini di rumah dari Sulewana itu lancar pembawanya, tapi seperti itulah keterbatasan dan kekurangan adik kami Cili yang memiliki keistimewaan. Tentunya hanya dengan memohon maaf kami atas nama keluarga, terutama kakak-kakaknya Cili, menyampaikan kepada kita semua apa yang
telah diperbuat almarhumah selama hidupnya yang tidak menyenangkan, mengganggu kita, mohon dimaafkan. Bemodaree Alda melinja-linja damang keni tabonya dami rapi inau. Bemodaree data too kape bali lisiko ne ire ibu madungka na ini pingsan rei. Bemodare damang to kayaku. Kapan ngana datang sama temanmu? Ya, semuanya baik adanya yang Tuhan beri dan perbuat atas kehidupan adik Cili. Semua karena kasih Tuhan yang memampukan keluarga. Pasti memang akan banyak bahasa-bahasa sumbang yang diterima oleh kakak-kakaknya Cili yang mungkin ada beranggapan perhatikan sia-sia sampai dia melinja-linja merapi-rapi. Sudah berupaya semaksimal mungkin kakak-kakaknya untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Danda bebo danda gampi ripati hunga 1-2 hari saja dia bertahan dan dia minta pulang. Ya, Mama Jessica kita tahu karena pindah tugas kerja di Palu, pagonya dana poyonori Palu beda bisa. Sehingga seperti itulah kenyataan hidupnya di tengah-tengah kita. Karena itu sekali lagi saya mewakili kakak-kakaknya almarhum memohon maaf atas semua sikap tindakannya yang selama ini kurang menyenangkan kita. Tak ada yang dapat kami sampaikan selain ucapan terima kasih kepada kita semua yang terus menyatakan pendampingan, dukungan, topangan, doa dan penghiburan bagi kami. Terima kasih buat Pak Pendeta Ronald yang akan memimpin ibadah pemakaman saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Penatua. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Melvin Rabinto Esteol yang telah menyampaikan sambutan keluarga. Tuhan Yesus akan memberkati. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ronald Musiangi, Sarjana Teologia. Panggilan beribadah. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah pemakaman dari Saudari Roslyn Lantigia. Kematian adalah suatu kenyataan yang pasti, seperti kata firman dari Ibrani 9 ayat 27 dan Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Untuk memulaikan persekutuan kita, bagi yang memungkinkan disilakan untuk berdiri. Kita puji Tuhan menyanyikan pujian Kuatkanlah iman, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
bersoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ibadah pemakaman Saudari Roslin Lantigia ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Jemaat disilakan dulu. Persekutuan pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kedukaan yang meliputi keluarga dan seluruh jemaat, karena diperhadapkan dengan peristiwa kematian, Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menghibur dan meneguhkan iman percaya kita demikian. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong arahkan hidupku. Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Engkau Tuhan penolongku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Engkau Tuhan harapanku. Tuhan tahu kelemahanku,
ku percaya hanya Kau Yesus kepalaku. Hatiku percaya, hatiku percaya hanya Kau Yesus kekuatanku. Inilah hukum Allah, firman Tuhan dari Roma 5 ayat 12 dan Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Pujian ku terdapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Tiada tahu caranya Tuhan, Engkau lah yang mengerti. Terangku malam gelap ku tak dapat maju sendiri. Berita anugerah Allah, Roma 5 ayat 15 dan Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pujian penghiburan meskipun di dalam lembah.
dengan kagumku jalan atas awan yang terang. Oh benar itulah dia, sobat dari Galilea. Persekutuan perkabungan yang terkasih, bersama keluarga Lantigia Tambuya, kita akan berdoa dan akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah duka cita yang dirasakan oleh rukun keluarga Lantigia Tambuya, kami datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur, sebab kami percaya selalu bahwa dalam duka cita, di dalam Tuhan kami tidak sendirian. Tuhan ada bagi rumpun keluarga. Tuhan datang melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi dan mencintai keluarga, sebagaimana siang hari ini kami berkumpul di rumah duka ini. Tuhan datang memberikan penghiburan dalam pelayanan-pelayanan firman, dan secara nyata-nyata juga Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan meneguhkannya setiap orang yang berduka di dalam Tuhan, sebagaimana juga yang boleh dialami oleh rumpun keluarga Lantigia Tambuya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa duka cita ini mereka bawa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka di masa-masa perkabungan ini, sehingga mereka tidak berduka sebagai orang-orang yang tidak beriman, tetapi melalui peristiwa duka cita ini pun mereka tetap dapat melihat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi rumpun keluarga, Tuhan yang akan memampukan mereka melewati masa-masa perkabungan. Ya Tuhan Allah, kami percaya kasih setia Tuhan juga sajalah yang akan terus menyertai kehidupan saudara bersaudara bersama dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing di tempat di mana mereka hidup, berjuang dan berusaha. Tuhan mengenal saudara-saudara dari mendiang kekasih kami Roslin Lantigia. Tuhan mengenal kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, anak-anak yang mereka kasih, mereka cintai. Demikianlah juga kiranya kasih setia Tuhan, cinta Tuhan akan terus membersamai di sepanjang perjalanan hidup dan juang mereka. Tuhan berkati semua anak-anak dalam pendidikan, di masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda. Kiranya dalam penyertaan Tuhan sajalah semua mereka akan meraih masa depan dalam pemberkatan Tuhan. Demikian orang-orang tua yang masih ada akan senantiasa menjadi pelindung di tengah-tengah rumpun keluarga Lantigia Tambuya. Kehadiran mereka dan juga keberadaan mereka senantiasa boleh menjadi pemersatu di antara keluarga. Ya Tuhan, dalam kasih dan berkat-Mu juga saudara-saudara keluarga dari berbagai tempat boleh ada di rumah duka ini dan bersama-sama menanggung beban duka cita dengan keluarga yang ada di sini. Demikian sebagaimana penyertaan Tuhan, mereka tiba dengan penuh selamat. Demikianlah juga Tuhan menyertai dan memberkati hidup mereka ketika kembali pulang. Ya Tuhan, demikian kami mendoakan saudara kekasih kami Sayuti yang telah menjadi teman, menjadi saudara yang baik untuk kekasih kami mendiang Roslin Lantigia. Berkat Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara kami ini, saudara Sayuti. Ya Tuhan Allah, sebelum kami memakamkan jenazah kekasih kami mendiang saudari Roslin Lantigia, firman Tuhan sajalah yang senantiasa akan menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi mereka yang berduka. Demikianlah saat ini kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami sadar akan kecemaran hidup kami.
Sebab itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, layakkanlah kami, dan singkapkanlah benaran firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan pergabungan yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk rukun keluarga Lantigia Tambuya. Firman Tuhan yang akan melayani kita dari Injil Matius pasal 10, saya siapkan. Saya akan membaca ayat 29 sampai 31 dari Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31. Inilah firman Tuhan bagi kita. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Persekutuan pergabungan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan memakamkan saudara yang kita kasihi, Cili, namanya yang akrab kita kenal. Mendiang Cili adalah seorang yang terkenal, paling tidak di kita, di lingkungan kita ini. Cili terkenal bukan karena prestasinya, bukan karena dia punya jabatan, dan juga bukan karena karya pelayanannya. Cili bukanlah seorang pengurus ibu, juga bukan pengurus kelompok. Dia bahkan kita tahu tidak aktif di dalam ibadah-ibadah kita. Tidak pernah saya melihat Cili yang duduk bernyanyi bersama dengan kita. Tidak juga saya pernah melihat Cili diminta untuk membaca Alkitab atau sekedar berdoa makan di depan kita. Tetapi siapakah di antara kita yang tidak punya kesan kepadanya? Terutama keluarga dan mungkin secara khusus warga kelompok pelayanan 6. Dari Cili kita mendengar istilah makan bawah. Itu istilah yang orang percakapan dari hari kemarin, makan bawah. Apa makan bawah ini? Oh, Cili maksud habis makan bawa pulang lagi. Itu istilah yang hari ini karena mengenang Cili, sampai tadi pagi saya masih dengar istilah makan bawah. Dari Cili juga saya mengalami percakapan tanpa jarak, percakapan yang polos dan apa adanya. Pertanyaan-pertanyaannya tanpa drama. Seperti sama Ibu Nelvin, ternyata begitu juga sama saya beberapa kali ditanyakan. Kalau waktu pertama ketemu ditanya, siapa ngana? Sama saya. Cuma Cili yang berani, Bang Ngana sama pendeta. Itu luar biasanya Cili. Siapa ngana? Di mana rumah? Suara ngapa istri? Ya, pertanyaan ketiga saya langsung berdebat. Bercakap dengan Cili, saya merasa diterima sebagai sesama manusia tanpa ada sekat. Dia melepaskan kita semua dari identitas-identitas kita. Dia bercakap apa adanya, menerima saya sebagai seorang manusia, bukan karena jabatan saya. Dari saudara kita Cili, kita bisa berefleksi banyak hal sesungguhnya tentang kehidupan. Jika orang dunia melihat sesuatu yang istimewa dari standar-standar yang tinggi, bahwa orang yang istimewa adalah orang yang punya prestasi, orang yang pintar, orang yang punya jasa, orang yang punya kekayaan,
orang yang punya jabatan. Dari Cili kita bisa melihat keistimewaan yang dari atas, keistimewaan yang ilahi, sebab Tuhan memang menciptakan setiap orang istimewa. Apa itu istimewa yang ilahi? Apa itu keistimewaan Tuhan yang nampak di dalam diri seorang Cili yang terbatas? Coba kita renungkan lagi, ibu bapak, saudara-saudari. Bukankah ada begitu banyak orang yang sempurna tetapi tidak menghargai hidupnya? Ada yang hidup putus asa sampai kehilangan arah, bahkan bunuh diri. Ada orang yang sempurna yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal dan berbagai macam kejahatan. Tetapi mari lihat seorang Cili menerima semua keterbatasan dan kekurangannya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berusaha sebisa dirinya untuk membuat hidupnya bahagia. Dan lebih dari 40 tahun mendiang Cili hidup di dalam keajaiban Tuhan. 40 tahun 9 bulan hidup di dalam keajaiban Tuhan. Sekali peristiwa kami makan di rumahnya Papa Pia. Saya bilang Joko Ilai atau resmi Joko Pia. Makan di rumahnya Keila. Sementara makan Cili ambil makanan, baru mau makan, kemudian untung masih di meja makanannya, piringnya, dia jatuh, terdiam beberapa saat. Keila yang paham situasinya Cili ini bilang tidak usah diangkat. Ada beberapa saya coba diri mau angkat, tapi Bapak Keila bilang usah diangkat, biar saja dia berguling di situ. Nanti juga mau sadar, mau bangun pulang. Dan betul beberapa menit kemudian Cili bangun, lalu melanjutkan makan seperti tidak terjadi apa-apa. Pesadar bangun, badudu ambil piring, dia pindah makan seperti tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu tahu apa yang saya pikirkan? Bukan merasa kasihan, sebab Cili memang tidak ingin hidup untuk mengasihani dirinya dan keterbatasannya. Dalam hati saya berkata, luar biasa cara Tuhan memelihara hidupnya dan memberinya kekuatan untuk menerima keadaan keterbatasan. Persekutuan pergabungan yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi keistimewaan ilahi yang nampak di dalam diri seorang Cili. Dari seorang Cili, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang esensi dasar dari mengasihi dengan tulus. Ibu bapak, keluarga, dan tentu lingkungan di sini, bukankah semasa hidupnya telah memberikan cinta yang tulus kepadanya, menerima dia dengan segala keadaannya, memberi dia makan, memberi dia minum, menjadikan diri kita sebagai teman dan penolong baginya. Tidak ada motivasi apapun di dalam semua tindakan itu kecuali motivasi cinta kasih. Tidak ada motivasi kita memberi supaya kita bisa menerima dari seorang Cili. Tidak ada motivasi kita mengasihi supaya kita mendapatkan pujian dari Cili dan supaya kasih kita itu dibalasnya. Saya kira sama sekali tidak ada orang yang berpikir untuk seperti itu. Sama sekali tidak ada. Ibu bapak, saudara-saudari, semasa hidupnya telah menjadi sesama manusia bagi seorang Cili. Dan penerimaan kita pada dirinya, saya kira itulah kebahagiaan terbesar yang boleh dinikmati oleh Cili sebagai seorang manusia. Sekali lagi, kita tidak pernah melihat Cili duduk diam dan mendengarkan
di sekitar pelayanan mimbar-mimbar gereja. Tetapi lihatlah, justru di dalam diri, di dalam kelemahannya itu, dia telah menjadi mimbar Tuhan. Kita tidak pernah menemukan Cili diam, duduk tenang di sekitar mimbar-mimbar pelayanan ini. Tetapi justru dialah yang telah menjadi mimbar bagi Tuhan. Daripadanya, Tuhan telah memberitakan kepada kita bahwa hidup kerohanian bukanlah soal berapa banyak khotbah yang sudah telah kita dengar dan telah kita mengerti, melainkan apa yang sudah kita perbuat. Daripadanya Tuhan juga telah memberitakan kepada kita bahwa hidup kita ini begitu istimewa dan kita seharusnya mensyukurinya, sebagaimana Cili yang menerima hidupnya meskipun ada banyak sekali alasan untuk menjadi putus asa. Persekutuan pergabungan yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengar hari ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Lihatlah kata-kata Tuhan ini bagi kita. Jika burung pipit yang paling murah sekalipun tidak jatuh tanpa seizin Bapa, apalagi kita. Hidup yang telah dijalani saudara kita Cili lebih dari 40 tahun ini adalah hidup yang dijalaninya di dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan Tuhan pun ada di sana, hadir dalam detik terakhirnya, memegang tangannya saat ia melintasi ambang maut. Dan jika di dalam setiap pemakaman kita selalu mengenang sejarah hidup orang yang telah meninggal, namun Yesus berkata bahwa Tuhan mengetahui hal yang bahkan tidak kita perhatikan, jumlah helai rambut. Maka jika Tuhan peduli pada hal sekecil dan sedetail itu, betapa Tuhan jauh lebih peduli pada air mata keluarga yang ditinggalkan, pada kerinduan yang dalam, dan pada jiwa yang kini telah kembali kepadanya. Mendiang kekasih kita Cili bukanlah sekedar angka dari jumlah orang yang telah pergi meninggalkan keluarga, tetapi Cili adalah pribadi yang dicintai Tuhan secara detail hidupnya. Kematiannya hanyalah cara Tuhan memulangkan miliknya yang paling berharga. Kita melepaskan Cili yang kita kasihi bukan ke dalam kegelapan, melainkan ke dalam tangan Bapa yang sangat memperhatikan detail hidupnya. Ingatlah, Tuhan tidak hanya menyambut kita di akhir perjalanan, tetapi Tuhan adalah saksi dari setiap langkah-langkah kecil yang kita ambil di sepanjang jalan hidup kita. Amin. Kita akan mempersiapkan jenazah untuk bawa ke pekuburan. Inilah firman Tuhan Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena keluargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Peti jenazah akan ditutup, tetapi sebelum itu keluarga disilakan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan, tanda pengakuan iman kepada Tuhan serta mengasihi saudara. Mana tadi? Ayo sini, mari. Kalau tidak kosong, boleh juga dihasil tiap hari. Inilah. Oh, kecil ruangan. Berdiri Gus. Ini.
Iya. Betul. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Ue Yesus matoweri aku. Ue Yesus matoweri aku. Biarku kotor masih goeni. Ue Yesus matoweri aku. Bapak Ibu disampaikan kepada kita semua bahwa untuk ibadah penghiburan sebentar akan dilaksanakan pada jam 6 di tempat ini, dan pada keluarga Tarinje Melapa akan dilaksanakan ibadah penghiburan pada jam 8. Kemudian pada keluarga Lantigia Lampuya ibadah penghiburan dilaksanakan pada jam 6, dan pada keluarga Lantigia Melapa Tarinje Melapa dilaksanakan pada jam 8. Demikian informasi, diharapkan kehadiran kita.
Sambung. Sambung sini. Siapa yang menang? Ya. Inilah firman Tuhan. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bawah firman Tuhan ini, marilah saudara menuntun peti jenazah ini, kita menuntunnya ke kuburan masyarakat. Yang laju. Om Deddy siapin om. Yang laju dulu, mau video. Ini lah. Bawa kapal dari gue ini. Ayo. Pegang. Kita akan ke pekuburan umum Kelurahan Kasiguncu, Jalan Bandar Udara. Iya, mana motor? Bisa? Jadi kita akan ke pekuburan. Oke, panas. Oh, jejak Evan Moa masih jam 12. Macam baru jam 11. Ya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Om John Live. Dari awal ibadah sampai kami akan membawa ke lahan pekuburan.
Ya, cuaca saat ini sangat panas. Mohon maaf yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang boleh bergabung di live streaming di ibadah pemakaman. Mohon maaf ya. Masih. Yang lama ini. Jarang jarang like. Kalau jarang di like, tidak muncul apa yang terjadi. TikTok saya ada di TikTok. Ada tuh bahan tuh. Saya ada di TikTok. Halo. Cuma saya malah apa namanya? Mesti rajin juga di TikTok. Iya. Ela. Ya, cuaca sangat panas terik guys. Sebenarnya sudah jam 3, tapi panasnya ini masih sangat mencekam. Ada panas mencekam ya. So jadi itu kunci. Pelan Acel. Halo guys. Hai guys, privasi. Sini kita mau aja. Berarti Cini kamu penenes tahu? Tantai? Oh. Mohon maaf guys karena di motor. Ini kita akan memakamkan Weh, Cina auto tadi kamari? Oh. Ini orang Sawidag, Saojo Saojo. Ci tuan kampung. Sampailah kita di pekuburan umum. Halo orang Korowalelo. Orang Korowalelo ini kowe? Orang Korowalelo. Tapi biasa lari-lari di Korowalelo tidak ada. Korowalelo. Tahu di mana? Wih, batu anggur ya. Pantoi Korilale Babungun ke situ. Kali. Angkat kata macam. Hop. Bos. Sini ada.
Wajah payu, babe mau payu kan mungkin di mana situ. Oto bisa. Tengah si kursi itu tuh. Oto pintu-pintu. Baca na pampipalitimong na. The Bluetooth device is ready to pair. Semua mainan. Hai, itu anu. Payung sepertinya. Nanti payungnya apa? Saya mana payung sih kok? Mana kaya ya? Payung nggak paling Angko sih. Sopinan tidak usah. May kay Bapak Pian, saban tak tercecer. Itu apa jawaban Anda? Biasa menonton. mengarai Pak. Apa-apa. Apapun yang biasa. Mau ketemu apa? So hidup ini. Jadi ada babu. Dari keluarga. Ya. 3 meter Pak itu. Ya, persekutuan perkembangan yang terkasih, sekarang kita akan memakamkan jenazah kekasih kita, Saudara Roslin Lantigia. Tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini kita memakamkan jenazah pada tempatnya sambil mengingat tentang hal ini. Pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Dia menciptakannya dari debu tanah, dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika manusia mati, dia kembali kepada Sang Pencipta. Seperti kata firman Tuhan kepada Adam, engkau kembali lagi menjadi tanah, dan karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Marilah kita mengambil tanah sebagai simbol bahwa kita adalah dari tanah, dan kembali kepada tanah, yang dari debu kembali kepada debu. Disilakan untuk ditutup. Boleh. Bapak. Ada ini. Kuenya.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mari kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari sini. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita menyanyi pujian Selamat Jalan Kekasih dari dunia. Selamat jalan kekasih dari dunia yang fana. Tuhan kan menyambutmu bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Demikian ibadah pemakaman telah selesai. Kami kembalikan kepada Ibu Penatua. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ronald Musiangi, Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah pemakaman pada sore hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam peletakan karangan bunga. Untuk itu dipersilakan untuk kakak tertua. Yang pertama kakak tertua disilakan untuk peletakan karangan bunga. Kakak tertua. Selanjutnya kakak yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Keren sih kaparan ko mo balang marate sama memang. Kalau ada Jessica, iya Jessica. Be mo. Kemudian cucu Juan. Masih ada
Perwakilan daripada tentara. Nenek toko Yuni di atas. Terima kasih. Untuk jika masih ada bunga nanti sebentar kita simpan setelah selesai diatur oleh pas yang ada. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Ya. Selamat siang, Shalom. Shalom. Kami wakili rumpun keluarga Lantidia Tambuya dalam duka cita yang dialami. Tentunya kami rumpun keluarga merasakan kepangan Bapak Ibu saudara-saudara semenjak dari kejadian meninggalnya saudara anak kasih. Kami terus merasakan akan setiap pemberian, bahkan setiap apa yang telah diberi oleh keluarga maupun sahabat. Tentunya kami keluarga terus mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga pada sore hari ini kita boleh memakamkan saudara kasih pilih dalam peristirahatan tempat ini. Kami keluarga terus mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sebab itu kami keluarga terus mohon didoakan akan dalam perjalanan kehidupan rumpun keluarga nanti dia Tambuya terus ada dalam penyertaan Tuhan. Inilah ungkapan hati yang bisa kami sampaikan lewat pemakaman pada siang hari ini lewat kuburan. Terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada keluarga dan penyampaian. Kami informasikan kembali bahwa sebentar pada jam 6 kita masih akan melaksanakan ibadah penghiburan pada keluarga Lantidia Tambuya. Ya, diharapkan kehadiran kita semua. Demikian untuk ibadah pemakaman pada saat ini telah selesai. Atas nama keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Tuhan Yesus akan memberkati. Selamat sore dan shalom. Shalom. Ya guys, dengan berakhirnya semua rangkaian ibadah pemakaman, Om John Live juga akan mundur dalam live streaming pada sore ini. Luar biasa, mantap. Ini yang di Palu Bali ini tidak ada saya lihat opa ini, jadi makanya mesti kasih lihat. 2-3 bulan. Yes. Oke. Om apa? Biasa. Juru makam. Juru makam ini. Juru kunci makam. Ya. Halo. Aduh, panas, jangan lama-lama. Skincare mau. Om, untung pakai topi. Ada. Halo juga. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati.